Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru semua. Perkenalkan, saya Dede Awan Aprianto, seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Salam kenal kepada Bapak Ibu guru semuanya. Selamat bergabung di grup WhatsApp Komunitas Penulis, Pendidik, dan Pelajar Nusantara atau KP3N. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Endah Ekowati, Ibu Lian Mesiani, Ibu Siti Mutmainah, kemudian ada Bapak Samsul Ma'rifah, ada Ibu Diana. Ini Bapak Ibu semuanya dari Purwokerto, Banyumas. Adalah suatu kehormatan bagi saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di grup WhatsApp dan juga lewat pertemuan Zoom pada malam ini. Ya, sengaja untuk video tidak usah diaktifkan karena ini sudah malam. Tidak etis juga kalau menampilkan video. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi hanya ingin sharing saja dengan Bapak Ibu. Dan apabila nanti ada pertanyaan, bisa diajukan pertanyaan di akhir 30 menit pertama ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya sambil nyambi nginvite orang yang mau masuk jadi mungkin nanti pada saat penyampaian akan ada sedikit kendala. Namun intinya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersedia bergabung, dan apabila dari anggota banyak yang belum bergabung tidak apa-apa, ini saya rekam, nanti bisa dilihat rekamannya di channel YouTube. Nanti saya bagikan link untuk melihat di YouTube-nya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan menyampaikan tentang penulisan cerpen anak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cerpen anak itu? Cerpen anak itu adalah sebuah cerita pendek untuk anak. Sebuah cerita. Buku bacaan atau buku cerita untuk anak itu dibagi menjadi dua. Ada buku cerita anak bergambar dan ada buku cerita anak tidak bergambar. Buku cerita anak bergambar itu biasanya buku cerita yang dibuat untuk dibaca anak-anak usia 7 tahun ke bawah, karena mereka belum bisa memvisualisasikan, kadang untuk membaca juga masih sulit, jadi untuk sambil latihan membaca, sambil melihat gambar untuk menarik mereka agar memiliki keinginan untuk bisa mengerti apa sebenarnya isi dari buku yang mereka baca. Maka dibuatlah gambar yang tujuannya untuk memvisualisasikan pemahaman mereka tentang isi cerita. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya sambil nyambi, ada yang masuk juga, nggih. Baiklah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu ada cerita tidak bergambar atau cerita untuk bacaan anak tetapi yang tidak bergambar. Atau bisa juga bentuknya ada cerita pendek atau cerpen ataupun novel anak atau cerita anak yang bacaannya cukup panjang atau bacaan terdiri dari beberapa bagian cerita pendek atau cerita bersambung, akan bisa disebut sebagai novel. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita menulis cerita pendek khususnya untuk bacaan anak-anak. Karena di sini saya seorang guru SD, jadi saya concernnya kepada bacaan
anak untuk bisa dibaca usia anak sekolah dasar sekitar usia 7 sampai 13 tahun. Kalau Bapak Ibu ini guru SMP, ini kemungkinan nanti cerpennya sudah sedikit lain kalau mengambil tema yang anaknya sudah masuk kepada cerpen remaja. Nah, Bapak Ibu, dalam sebuah cerpen yang akan kita tulis untuk anak, itu harus ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan itu bisa kita sebut sebagai amanat ya. Jadi kalau kita mau nulis cerpen untuk bacaan anak usia 7 sampai 13 tahun, itu tadi karena saya ini guru SD ya, sasaran bacaannya ya sekitar anak usia itu. Harus ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi ketika kita mau menulis cerpen itu, yang harus kita siapkan jawabannya adalah apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada pembaca dari cerpen yang saya buat ini. Misalkan pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kemiskinan bukan halangan untuk mencapai cita-cita. Maka setelah kita menentukan apa pesan yang ingin disampaikan, adalah kita bergerak kepada paragraf pertama. Paragraf pertama apa yang akan kita tulis, atau bahasa kerennya itu openingnya, pembukanya bagaimana. Nah, opening ini tujuannya ya selain sebagai kalimat pembukaan sebuah cerpen, juga untuk menarik pembaca agar mau meneruskan membaca cerita kita atau cerpen kita itu. Nah, bagaimana caranya supaya opening kita menarik? Ya, nih, coba perhatikan contoh berikut. Nah, ini, misalkan ini, contoh A. Udin adalah anak yatim. Bapaknya meninggal saat Udin masih bayi. Kini Udin sudah kelas 6 SD. Sebentar lagi dia lulus ujian nasional. Udin selalu mendapatkan peringkat di kelasnya. Udin menginginkan melanjutkan sekolah ke SMP. Keadaan ekonomi keluarganya tidak mendukung. Ibunya sedih, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, coba bandingkan dengan teks contoh pembuka yang berikut, opening yang contoh berikutnya. Ini. Malam itu hening. Tampak seorang anak lelaki duduk di beranda rumahnya. Seorang wanita tua tampak menghampiri duduk di sampingnya. Mak, wanita tua yang dipanggil emak itu pun menoleh. Iya, kenapa, Din? Udin sebentar lagi lulus SD, Mak. Udin pengen melanjutkan sekolah. Ucap anak itu membuka pembicaraan. Selanjutnya emak mencoba menarik nafas panjang, seakan berpikir untuk memilih kalimat yang tepat untuk disampaikan pada anaknya itu. Nah, ini coba Bapak Ibu bandingkan antara contoh A dengan contoh B. Tentunya ada perbedaan. Walaupun ceritanya sama-sama menceritakan tentang si Udin ya, yang hidup dalam kekurangan, tetapi kalau yang contoh A ini dia seperti orang bercerita tetapi ditulis, sedangkan contoh yang B ini dia lebih kepada mendeskripsikan atau menggambarkan. Malam itu hening, tampak seorang anak lelaki di beranda rumahnya, tampak seorang wanita tua menghampiri, kemudian di situ terjadi percakapan, kan menjadi lebih hidup ceritanya. Perbedaannya apa antara contoh A dan contoh B tadi? Manakah yang lebih menarik sebagai awal tulisan sebuah cerpen atau sebagai openingnya, dan sebabnya apa? Ya. Coba diperhatikan ya. Contoh A dan contoh B tadi. Yang A itu seperti orang bercerita tapi ditulis, sedangkan yang B ini seperti mendeskripsikan keadaan sebuah kejadian. Contoh A itu, nah ini, seperti orang yang sedang bercerita tetapi ditulis. Sedangkan contoh B itu, yang tadi mendeskripsikan, itu disebut dengan showing.
Kalau contoh A itu disebut dengan telling, ya, yang sedang seperti orang yang sedang bercerita tadi, bertutur. Kalau contoh B itu menunjukkan, show, ya. Show not tell, menunjukkan bukan menuturkan, merupakan salah satu strategi menulis agar tulisan mampu menarik dan mengikat pembaca. Apa sebenarnya show not tell dan bagaimana menerapkannya? Kita pahami dulu perbedaannya antara telling dan showing tersebut. Telling itu bersifat abstrak dan cenderung tidak melibatkan pembaca. Pembaca hanya dijejali. Maaf, ini saya sambil ngadmit orang peserta yang mau masuk, nggih. Peserta, maaf, sampai mana tadi? Nah, ya. Telling bersifat abstrak cenderung tidak melibatkan pembaca. Pembaca hanya dijejali pandangan penulis tentang apa yang diceritakan tanpa diajak untuk mengolah informasi dalam cerita. Kalau showing itu kebalikannya dari telling. Itu bersifat konkret dan secara aktif melibatkan pembaca. Showing berusaha menciptakan gambaran dalam benak pembaca sehingga menjadikan karakter atau cerita yang dibaca semakin hidup. Showing mendorong pembaca untuk ikut mengolah apa yang disampaikan penulis dan bahkan mengambil kesimpulannya sendiri. Kemudian juga dalam sebuah cerpen, ya, baik itu cerpen untuk bacaan remaja, untuk bacaan yang lebih luas, ataupun cerpen untuk bacaan anak, ya, itu ada yang namanya point of view atau POV atau sudut pandang kalau bahasa Indonesianya. Point of view itu adalah salah satu elemen fiksi, ya, suatu perspektif atau bagaimana cara penulis memandang dan menceritakan kisahnya. Bentar, ini ada suara-suara yang masuk nanti yang masih suaranya belum di unmute, saya unmute dari sini. Kami teruskan. Penulis dapat memilih sudut pandang untuk cerita mereka dari 3 perspektif. Yang pertama itu sudut pandang orang pertama, biasanya memakai kata aku atau kami. Kalau kami jarang biasanya pakai aku. Misalkan, kulihat burung penerbangan, aku duduk di pinggir sungai, aku termenung, memikirkan, dan sebagainya. Itu sudut pandang orang pertama. Terus sudut pandang orang ketiga, misalnya memakai dia, tapi ini jarang orang memakai sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang kedua. Oh, maaf. Yang sudut pandang orang ketiga, ini penulis hanya sebagai pencerita, ya, tidak terlibat langsung. Sudut pandang orang kedua biasanya memakai kamu atau kau. Nah, ini yang paling jarang yang sudut pandang orang kedua ini. Ada hal yang harus dipertimbangkan saat akan menulis cerita dengan sudut pandang tertentu. Sebab sudut pandang akan mengantarkan Anda pada bagaimana Anda bercerita. Nah, kalau kita lihat contoh yang ini tadi, ini adalah memakai sudut pandang orang kedua atau sudut pandang kedua. Karena kalau sudut pandang orang pertama itu memakai kata aku atau saya. Jadi seolah-olah kalau pakai sudut pandang pertama itu seolah-olah penulislah yang berperan sebagai pelakunya, pelaku dalam sebuah cerita atau lakonnya. Nah, hal penting dalam pembuatan karya fiksi itu adalah konfliknya.
Kenapa konflik itu penting? Karena konflik merupakan sandaran dan nyawa dari sebuah tulisan fiksi. Konsep cerita sebagus apapun akan hancur tanpa kehadiran konflik. Konflik itu tidak harus konflik yang benar-benar memunculkan konflik atau benar-benar sebuah permasalahan yang ruwet, ya. Tapi harus ada apa sih yang ingin disampaikan itu, permasalahannya apa, terus pemecahan masalahnya bagaimana. Konflik digambarkan secara bertahap dari kecil hingga besar dan haruslah bertumbuh. Konflik yang datar akan membuat tulisan fiksi mati dan hambar. Kalau ada sebuah cerita tanpa adanya konflik, ya, itu akan membuat ceritanya menjadi hambar. Nah, ini tadi yang disebut dengan opening, ya, pembukaan atau kalimat pertama atau paragraf pertama dalam sebuah cerita. Pembukaan. Dalam menulis sebuah fiksi, ada satu hal penting yang harus diperhatikan, yaitu pembukaan atau opening. Kesalahan yang sering dilakukan penulis fiksi pemula yaitu membuat pembukaan yang sangat lemah. Pembukaannya kurang menarik. Jadi pembaca sudah membaca kalimat pertama, paragraf pertama itu akhirnya lah cerita apa ini ya? Mereka sudah tidak tertarik lagi karena openingnya sudah tidak menarik. Salah satu cara membuat opening yang menarik itu langsung menghadirkan konflik di depan. Ya, jadi kalau misalkan kita mau membuat sebuah cerita, kalau secara alur itu kan berarti tengah, awal, akhir. Kalau awal, tengah, akhir berarti ceritanya itu dari permulaannya seperti apa, terus konfliknya apa, penyelesaiannya seperti apa. Tapi kalau misalkan konfliknya dulu yang ditampilkan, terus awal mula terjadinya konflik itu seperti apa, terus nanti penyelesaiannya bagaimana, itulah yang disebut dengan konflik diletakkan di depan atau alurnya itu tengah, awal, dan akhir. Tujuan untuk memunculkan konflik itu adalah agar pembaca tertarik, ya, sehingga ketika membaca paragraf pertama, kemudian nanti mereka ingin meneruskan. Apa sih ceritanya, menarik sekali dari paragraf pertama, penasaran, oh dibaca sampai tengah, terus sampai akhir selesai, oh ternyata seperti ini, mereka bisa menyimpulkan. Kalau perlu itu dibuat prolog atau pembukaan, ya. Kemudian juga dialog. Dalam sebuah cerita pasti ada dialog. Kalau misalkan sebuah cerpen yang panjangnya itu sampai 3 halaman folio, nggak ada dialognya kan, yang baca juga jadinya males, ya. Atau misalkan sebuah cerpen isinya dialog semua juga, ini nanti cerpen apa drama, bingung juga nanti pembacanya. Dialog itu dibuat bukan hanya sekadar dialog tanpa arah yang jelas. Jangan membuat dialog yang bertele-tele atau malah akan membuat cerita jadi tidak bergerak, hanya diam di tempat. Dialog ini juga harus ada, ya, tapi harus seimbang dengan deskripsi ataupun paparan ataupun tuturannya harus seimbang. Jangan kebanyakan dialog. Nanti tidak kayak drama malah kalau dialognya terlalu banyak. Kemudian tanda baca lain, kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh seorang penulis pemula itu tanda bacanya. Banyak yang meletakkan tanda titik itu di luar tanda petik. Itu sering saya jumpai. Kemudian juga setting. Setting ini tempat, ya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu sudah mulai menulis itu idenya itu macet, ya. Bahkan sebelum menulis saja idenya bisa macet, nggak punya ide. Tiap penulis memiliki permasalahan yang berbeda-beda yang menyebabkan idenya macet di tengah jalan. Namun pada kesempatan kali ini, mengapa ide itu kok bisa macet? Dan bagaimana cara mengatasinya? Baru mulai wis macet. Itu karena kurangnya niat. Rapati niat untuk membuat sebuah cerita, maka nggak ada ide.
belum menulis sudah macet. Kemudian tidak punya target, makanya ini saya target nih. Besok pagi setelah sholat subuh itu harus bisa buat cerpen, nanti jam 6 harus sudah dikirim lewat email. Sudah segitu saja. Tugasnya adalah Bapak Ibu membuat sebuah cerpen, cerita pendek, khusus untuk bacaan anak. Sudut pandangnya bisa sebagai aku, ataupun hanya sebagai pencerita saja, Bapak Ibu. Harus mengedepankan showing daripada telling ya. Susunannya adalah nanti akan saya sampaikan dalam chat di grup WA. Nah, setelah paparan ini mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan dihidupkan pelantangnya, jangan dihidupkan videonya. Monggo yang mau bertanya, ini saya kasih waktu 5 menit. Tidak ada yang ingin bertanya secara live? Ini banyak yang sepertinya saya sudah banyak yang kenal, nggih. Ini waktu penulisan buku di Banyumas itu, nggih, kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, nggih? Monggo, Ibu. Dengan Bu Mutmainah. Ibu Mutmainah, asal sekolah dari? Ini saya Asal dari sekolah? Mandua, Klaten. Oh, Mandua, Klaten. Oh, Klaten, ya. Mandua, Klaten. Klaten, Jawa Tengah, nggih? Iya, Pak. Oh, nggih, monggo, Ibu. Jawa Tengah. Ya, Pak Dede di mana ini? ini saya di Purworejo, Bu. Ini saya Purworejo. Kita tetanggaan ya, Pak? Iya. Sesama Jawa Tengah. Iya. Iya, Pak. Ini terus terang saya belum pernah menulis cerpen, Pak. Oh iya. Karena saya belum pernah menulis, maka saya tertarik untuk bisa menulis. Berarti sekolah yang saya tanyakan, ya, apa yang harus saya lakukan, Pak, untuk bisa menulis dengan baik. Ini ide yang harus saya sampaikan ini bisa saya dapat dari mana, Pak? Iya, Bu. Karena memang belum pernah menulis, jadi saya kepingin tahu itu langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan agar bisa menulis dengan baik. Terima kasih, Pak Dede. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mutmainah. Tadi pertanyaannya sudah bisa saya tangkap, ya. Belum pernah menulis, bagaimana sih caranya menulis? Ya mulai menulis saja, Bu. Nanti saya buatkan bagaimana caranya, formatnya seperti apa, nanti akan saya buat lewat chat. Oke, nanti ini khusus ceritanya untuk cerita bacaan anak aja, nggih. Jadi nanti yang pertama itu adalah amanatnya apa? Apa yang ingin saya sampaikan dari cerita ini? Kita buat amanat dulu. Setelah itu kita buat amanat, baru buat openingnya, pembukanya, paragraf pertamanya. Nah, judulnya juga bisa ditentukan, boleh. Nah, jadi Bapak Ibu nanti membuat amanat yang ingin disampaikan, kemudian kalimat awal pertamanya bagaimana, openingnya bagaimana, pembukanya, atau paragraf pertamanya seperti apa. Jadi kalau paragraf pertamanya sudah ketemu, baru nanti bisa melanjutkan. Ya. Untuk openingnya itu lebih baik konfliknya dulu yang dimunculkan. Yaitu caranya. Kemudian idenya dari mana? Ya dari sekitar kita. Dari pengalaman ibu ketika putranya masih kecil, atau memang putranya sekarang masih kecil, itu apa sih pengalamannya? Misalkan kakak sama adik berantem terus, permasalahannya apa? Bisa jadi cerita. Atau seorang anak, karena ini untuk bacaan anak SD, seorang anak SD yang mungkin di sekolahnya itu
selalu murung, penyebabnya apa. Nah, itu juga bisa jadi cerita, Bu. Nah, cerita itu bukan, ide cerita itu bukan ditunggu, Jadi tetapi, cerita ide itu bisa datang dari mana aja ya, Pak? lah iya. Nah, ide cerita itu bukannya ditunggu, Bu, tapi dicari. Kalau menunggu ide datang lalu baru menulis, itu namanya bukan writer, ya, bukan penulis, tapi writer, penunggu, ya. Jadi kita untuk bisa menulis cerita itu kita harus mencari idenya, bukan menunggu idenya. Writer bukan writer gitu ya. Itu Ibu yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti kalau sudah belum jelas nanti jelaskan bisa dilanjut di chat WA. Oke. Lanjut ke penanya kedua, Bapak Mahmud. Oke, terima kasih Pak Dede. Oke, sama-sama Bapak Mahmud Saefi dari Cilacap, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Selamat malam Pak Dede Awan Aprianto. J, Pak Mahmud Saefi dari SMP, SMA atau apa, Pak? Dari SMP Negeri 7 Cilacap, Pak. Oh, J. Monggo, Bapak. Iya, ini saya juga termasuk pemula sekali ya. Kalau Ya, tadi hanya pemula, saya pemula sekali Pak Dede. Begini Pak Dede, selama ini yang ada di benak saya ketika mendapat pelajaran itu kok harus semacam membuat kerangka karangan gitu loh Pak. Iya, Pak. Apakah ini masih bisa berlaku atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak Dede. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini untuk pertanyaan kita batasi 2 saja ya, Ibu, karena ini sudah 30 menit hampir, ya. Nah, saya coba jawab dari Pak Mahmud Saefi dari Cilacap. Kerangka karangan itu juga penting, Pak. Karena kerangka karangan membantu kita. Hanya saja mungkin bentuk kerangka karangannya tidak terus seperti kalau misalkan dulu saya diajari guru bahasa Indonesia buat cerita paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, paragraf 4 apa. Terus seolah-olah itu kita mengembangkan seperti itu. Tapi kerangka itu misalkan hanya sebuah mind map, Pak. Ya, seperti peta konsep itu. Jadi misalkan konfliknya tulis tengah, penyebabnya apa, penyelesaiannya apa, kemudian kenapa penyebabnya apa, konflik itu terjadi, kan seperti itu hanya. Itu hanya sebuah peta konsep kerangkanya itu. Ya, atau nanti ini saya bantu juga dengan sebuah kerangka. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan. Jadi ya ini seperti sebuah peta konsep ya, misalkan amanatnya dulu apa, kemudian paragraf pertamanya seperti apa, terus setelah misalkan sudah ketemu amanat sama paragraf pertanyaan sudah oke, tinggal dilanjutkan, nanti insya Allah selesai, Pak. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Sama-sama, nanti kalau belum jelas bisa dilanjut lewat chat di grup, nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah bincang santai kita pada malam ini, kuliah via WhatsApp ya, tapi ini pakai Zoom juga enggak apa-apa. Tentang kepenulisan kupas tuntas menulis cerpen untuk anak. Nanti akan ada tugas yang saya share lewat grup ya. Tugas itu harus Bapak Ibu kerjakan. Kalau tidak malam ini ya besok pagi mulai mengerjakannya. Ini sebagai awalan saja, sebagai pembuka, sebelum istilahnya sebagai pemanasan, karena besok kita akan mengadakan bincang live lewat Zoom ya dengan Ibu Diana Erlinawati kaitannya dengan buku kumpulan puisi. Nah, nanti kalau misalkan ini nggak selesai sampai besok pagi, kemudian ketambahan dengan materi puisi, nanti kalau sudah kebanyakan materi teori menulis, ya, Bapak Ibu malah jadi bingung mau menulis cerpen untuk anak apa menulis puisi dulu. Jadi ini nanti akan ada tugas, monggo Bapak Ibu kerjakan. Kalau ada kesulitan silahkan bertanya. Kalau misalkan saya bisa bantu ya tak bantu. Ya.
membuat amanat ataupun membuat openingnya seperti apa, nanti saya bantu. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan lewat Zoom meeting ini. Apabila dalam penyampaiannya banyak tutur kata yang kurang berkenan, kurang sopan dengan Bapak Ibu, karena saya di sini tidak mengenal secara langsung Bapak Ibu, kedudukannya di daerah masing-masing nih, nopo kepala sekolah, nopo kepala UPT, kalau mboten ngertos menawi wonten lepatipun, kawula nyuwun pangapunten, kawula pungkasi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.